Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua. Hari ini kita lanjut lagi materi kita tentang kejahatan sebagai masalah sosial. Nah, sebelum ujian kemarin, kita sudah membahas materi tentang kemiskinan sebagai masalah sosial. Dan sekarang kita lanjut pada materi tentang kejahatan sebagai masalah sosial. Nah, yang pertama, kita akan bahas dulu kejahatan sebagai masalah sosial. Dari pengertian menurut para ahli, menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku menyimpang sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial. Perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi apa sih kejahatan itu? Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan yang terjadi di dalam diri manusia seringkali dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang hoaks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Oke, kita masuk pada jenis-jenis kejahatan. Yang pertama, ada kejahatan tanpa korban. Apa itu? Kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindakan pidana orang lain. Contohnya, seperti perjudian dan penggunaan narkoba. Oke, yang kedua, kejahatan terorganisasi. Apa itu? Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang terus-menerus dengan berbagai cara melakukan tindakan kejahatan untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. Contohnya, seperti penadah, penjualan perempuan atau penjualan bayi, terus mafia dan sebagainya. Oke, yang ketiga, kejahatan kerah putih, yang mana kejahatan ini dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh, penghindaran pajak, penggelapan uang, seperti penggelapan uang perusahaan, atau pejabat yang korupsi. Dan yang keempat, ada kejahatan korporat. Apa itu? Kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya, perusahaan tidak mengolah limbah beracun dan kasus seperti PT Lapindo. Selanjutnya, ciri-ciri kejahatan. Yang pertama itu ada sistem yang tidak adil. Apa itu? Misalnya, secara naluri manusia adalah pecemburu, terutama dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Nah, karena itu, kesenjangan itu diikuti oleh aksi-aksi kriminal untuk menyetarakan atau mengimbanginya. Oke, yang kedua, suasana atau lingkungan yang individualis, yang mana seringkali individu dari lingkungan individualis akan terjun bebas menjadi seorang penjahat atau kriminal. Oleh karena itu, lingkungan tadi mengarahkannya untuk egois dan menomorsatukan dirinya dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada kemiskinan yang diderita. Nah, problema klasik dalam kehidupan dan ciri-ciri kejahatan atau kriminal adalah alasannya kemiskinan. Seringkali dilontarkan sebagai tameng dan pembenaran dari setiap pelaku kriminal atau kejahatan yang tertangkap dan berharap mendapatkan keringanan dari jeratan hukum. Yang keempat, ada rasa benci. Tindakan kejahatan yang dilakukan terpancing karena rasa benci di dalam hati seseorang atau kelompok pada seseorang. Nah, hal ini secara nyata telah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, selanjutnya, faktor penyebab kejahatan. Yang pertama itu ada urbanisasi serta industrialisasi, yang mana keadaan yang diakibatkan dari urbanisasi dan industrialisasi adalah
di suatu negara, misalnya negara berkembang seperti negara kita, pasti berada dalam posisi dilema perpindahan karena akan mengakibatkan ledakan penduduk yang nantinya menjadi penyebab tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas. Yang kedua, kondisi-kondisi sosial, yang mana beragam kondisi sosial sebagai penyebab kejahatan yang merugikan kehidupan manusia. Misalnya, beragam jenis pengangguran, kemiskinan yang semakin banyak, terus kondisi lingkungan yang mendukung individu melakukan kejahatan. Yang ketiga, tingkat pendidikan, yang mana pendidikan yang masih mahal sampai saat ini dan juga belum bisa sepenuhnya merata di sebagian daerah menyebabkan terjadinya kejahatan atau kriminalitas. Nah, hal ini karena mereka tidak memiliki pendidikan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, ada gengsi yang tinggi, yang mana kemajuan berjalan sangat cepat termasuk teknologi. Nah, hal ini membuat sebagian sulit mengikutinya, namun ada yang dengan berlomba-lomba terus mengikuti perkembangan, padahal secara nyata individu itu tidak mampu. Nah, tindakan ini sebagai pemantik atau pemicu dari penyebab kejahatan karena demi gengsi sampai nekat seperti merampok, mencuri, dan sebagainya. Oke, selanjutnya apa sih dampak dari kejahatan itu? Yang pertama ada cacat tubuh atau mental, yang mana tindakan kejahatan ini, tindakan kejahatan yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis pada korban. Nah, misalnya apa? Seperti perampokan yang disertai dengan penganiayaan atau membunuh dan sebagainya. Yang kedua, apa dampaknya? Ada traumatis, yang mana dampak dari kejahatan yang paling sadis adalah trauma pada korban. Nah, hal ini terjadi misalnya karena pelaku kejahatan menodongkan senjata tajam kepada korban. Yang ketiga, merusak keamanan, di mana tingginya tindakan kejahatan berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup masyarakat seperti ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Yang keempat, ada banyak hal yang terbuang, yang mana gangguan-gangguan kejahatan yang muncul di dalam masyarakat oleh pelaku kejahatan akan menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Oke, yang terakhir, upaya mencegah kejahatan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membangun sekolah gratis, maksudnya sekolah bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, memberikan binaan pada anak jalanan. Yang keempat, tindakan tegas oleh aparat hukum. Yang kelima, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Yang keenam, meningkatkan peran serta orang tuanya, peran masing-masing dalam keluarga. Dan yang ketujuh, menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.